ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 1 Oktober 2024. Kita kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian membaca atau mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam pasal minal ba'tsah ilal hijrah, dari pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-15, wa fi sanatil hadiyata asyrata minal ba'tsah arada nafsahu al-karima 'ala al-qabaili fi mausimil hajji ka'adatihi فآمن به ستة من رؤساء الأنصار ورجعوا إلى المدينة ففشى فيهم الإسلام. Yang artinya di tahun ke-11 dari kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menawarkan dirinya yang mulia terhadap kabilah-kabilah yang datang di musim haji, sebagaimana kebiasaan beliau. Dan kabilah-kabilah tersebut adalah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharif ibn Fazarah, kemudian Ghassan, kemudian Murrah, Hanifah, Salim, kemudian Abbas, Banu Nasr, dan Kindah dari kabilah Yaman, dan Kalb, dan Al-Harith bin Ka'ab, Udhrah, dan Al-Hadramah, Bakar bin Wa'il yang tinggal di sekitar Persia, kemudian Bani Syaiban bin Tha'labah, dan yang lain-lainnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dari kaum Ansar yang masuk dalam agama Islam. Dari 6
dari kaum Ansar itu 6 orang yang masuk dalam agama Islam. Dan mereka itu adalah As'ad bin Zurarah, Auf ibn Harith bin Rifa'ah, kemudian Rafi' bin Malik bin Ajlan, dan Qutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu anhum. Itu dari kaum Khazraj. Jadi di Madinah kan ada kaum Khazraj, ada kaum Ansar. Ya, dari kaum Khazraj masuk dalam agama Islam 6 orang itu. Kemudian pulanglah mereka ke kota Madinah dan tersebarlah Islam di kota Madinah dengan melalui 6 orang tersebut setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 6 orang itu adalah dari kaum Ansar, dari suku Khazraj, dari suku Khazraj. Nah, dan di kota Madinah ada 2 kaum atau suku Khazraj dan suku Aus. Antara Aus dan Khazraj ini adalah sebenarnya saudara seuma dan sebapak, artinya saudara sekandung. Ya, saudara sekandung, akan tetapi terjadi peperangan di antara mereka berlarut-larut. Taib. Kemudian setelah itu yang ke-16, wa fis sanati tsaniyata 'asyrata minal ba'tsah usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Thumma urija bihi ila Sidratil Muntaha fa faradallahu alaihi wa ala ummatihi as-salawatil khams. Yang nomor 16 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-12 dari kenabian beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di kota Mekah, Masjidil Aqsa berada di negeri Syam, di Palestina. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya adalah ke langit yang ke-7. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas umatnya salat 5 waktu. Dan kejadian Isra ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan para nabi. Nah, di sini tidak disebutkan karena memang ini ringkasan ya. Bertemu dengan para nabi ya. Kemudian nabi yang pertama adalah Adam yang ditemuinya. Kemudian setelah itu Nabi Saleh. Kemudian setelah itu Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Kemudian setelah itu ditemui lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu di langit yang keempat ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Harun. Di langit yang keenam ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa. Kemudian di langit yang ketujuh ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kejadian Mi'raj beliau mendapatkan pertama kali adalah 50 sholat setiap hari. 50 sholat, 50 kali sholat setiap harinya.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar minta diringankan karena umatmu tidak akan sanggup, ya. Mintalah keringanan untuk umatmu. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta sampai diringankan 10, lalu setelah itu diringankan 10 lagi, lalu setelah itu menjadi sampai kepada 5 kali sholat, sampai kepada 5 kali sholat. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan 5 sholat kewajiban bagi seorang muslim 5 kali sehari. Nah, kemudian yang ke-17, wa fi mausimil hajj min hadhihi sanah wafahu 12 rajulan minal ansar. Ba'duhum mimman laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mausimis sabiq fabaya'uhu 'inda al-'aqabah fasummiyat bi bai'atil 'aqabatil ula wa arsala ma'ahum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yuqri'uhumul Qur'an fa aslama 'ala yadayhi katsirun min ahlil Madinah. Di musim haji pada tahun ini juga, yaitu pada tahun ke-12 dari kenabian, ada 12 orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan dari 12 orang ini termasuk di dalamnya 6 orang yang awalnya masuk dalam agama Islam, kemudian bertambah mereka dan akhirnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di daerah namanya Al-Aqabah. Al-Aqabah itu tempat yang agak tinggi gitu. Namanya Al-Aqabah. Nah, kemudian 12 orang yang termasuk di dalamnya 6 orang di awal tadi, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Ula. Itulah yang disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Ula. Jadi 6 orang itu, yang pertama As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, wa Uqbah bin Amir bin Nabi, ya. Nah, 5 orang ini. Jabir bin Abdullah enggak ikut, ya. Kemudian setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 orang dari yang baru masuk dalam agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini disebut, sekali lagi disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Ula, ya. Baiat Al-Aqabah Al-Ula. Nah, ya, itu tadi adalah beberapa orang yang itu jumlahnya 12 orang masuk dalam agama Islam. Disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Ula. Lalu mereka ini pulang ke kota Madinah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ahli baca Al-Qur'an, mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka banyak orang-orang yang masuk dalam agama Islam setelah baiat Al-Aqabah Al-Ula. Ya, banyak orang-orang yang masuk dalam agama Islam setelah baiat Al-Aqabah Al-Ula. Yang ke-18. Wa fi sanati tsalitsah asyarah min al-ba'tsah fi mausimil haji wafahu 70 rajulan min al-ansar. Fabaya'uhu 'inda al-Aqabah aidan ala an yamna'uhu in hajara ilaihim mimman yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum fa akhraju lahu 12 naqiban faqala sallallahu alaihi wasallam lin nuqaba antum ala qaumikum kufala fasummiyat bi bai'atil aqabah ats-tsaniyah. Taib, pada tahun ke-13, jadi tahun ke-12 terjadi baiat Al-Aqabah Al-Ula. 12 orang dari penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam. Lalu setelah itu mereka pulang ke kota Madinah
dan bersama 12 orang ini diutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Tahun depannya, tahun ke-13 dari kenabian, di musim haji juga datanglah sekitar 70 orang. 70 orang dari kaum Ansar. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apa baiatnya? Menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hajara ilaihi mimman yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Begitu juga siapa yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka akan jaga. Sebagaimana mereka menjaga diri mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 70 orang tersebut akhirnya ada 12 orang sebagai pemimpin dari 70 orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalian adalah pemimpin, penjamin atas kaum kalian yang 70 orang ini. Makanya mereka disebut dengan kufala, penjamin atas 70 orang yang masuk dalam agama Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke-9, dan itu disebut dengan baiat al-aqabah ats-tsaniyah, baiat aqabah yang kedua. Jadi baiat aqabah yang pertama yang masuk dalam agama Islam adalah sekitar 12 orang. Baiat aqabah yang kedua yang masuk dalam agama Islam 70 orang. Ya. Nomor 19. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina idzin ashabahu bil hijrah ila Madinah. Maka ketika Islam sudah tersebar di kota Madinah, banyak pengikutnya, pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Wa aqama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yantadhiruna al-idzn bil hijrah wa habasa ma'ahu Abu Bakr wa Aliyan radhiyallahu anhuma. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam di kota Makkah bersama Abu Bakar dan Umar menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhijrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jal la'alla Allah an yaj'ala laka sahiban. Jangan tergesa-gesa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau untukmu seorang teman. Menjadikan untukmu seorang teman. Nah, kemudian akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-20, wajtama'at Quraisyun fi dari an-nadwah lil musyawarati fi amri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya kemudian orang-orang Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah, namanya Darun Nadwah, ya, untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'u ala qatlih. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan tentunya bisikan iblis, yang mana iblis menyerupakan diri menjadi Syekh Najdi, yaitu syekh yang orang tua yang seakan-akan berasal dari kota Najd. Ya, seakan-akan berasal dari kota Najd. Nah, itu diberi bisikan oleh syaitan agar bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Jibril alaihi salam bil wahyi min indillah. Turunlah Jibril alaihi salam dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarahu bidzalik. Jibril alaihi salam memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Fa adzinallahu lahu bil hijrah fahajar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah.
Nah, malam itu yang tidur di di atas kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibril alaihissalam berkata, "La tabit hadhil lailah fi firashik." Jangan tidur di malam ini di kasurmu. Nah, ketika datang waktu malam, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di atas kasurnya. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan amanah-amanah yang ada pada diri beliau dari titipan-titipan orang lain. Ya, subhanallah ya. Orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, mereka itu membenci Rasulullah SAW. Akan tetapi khusus untuk harta mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aneh. Dibenci tetapi khusus untuk harta dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka malam itu beliau bagikan semua titipan-titipan itu kepada orangnya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang ingin merangsek ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali bunuh, sehingga tidak ada yang diketahui siapa pembunuhnya karena semua ikut berperan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idz, dan ingatlah, yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu. Ketika orang-orang kafir membuat makar, tipu daya untuk menetapkanmu, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau ingin mengeluarkanmu. Jadi ada 3 pilihan pada waktu itu. Udah dibiarkan saja begitu, atau yang kedua dibunuh, atau yang ketiga diusir. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya tersebut. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas makar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau waktu itu pergi bersama Abu Bakar dari lorong rumah Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari sampai bertemu di Gua Hira yang ke arah Yaman, bukan malah ke arah kota Madinah. Nah, akhirnya mereka di situ selama 3 hari berdiam di Gua Thaur namanya, di Gua Thaur. Nah, alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini dari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sekarang kita masuk kepada as-sanah al-ula minal hijrah. Tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sekitar 19 kejadian. Yang pertama, fi Rabi'il Awal min hadhihi sanah. Yaitu pada bulan Rabiul Awal dari bulan ini, dari tahun ini. Tahun itu berarti adalah tahun ke-13 dari kenabian. Ya, tahun ke-13 dari kenabian. Hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dan itu terjadi pada hari Senin. Rasulullah SAW berhijrah itu terjadi pada hari Senin. Dan nanti sampai di kota Madinah pun juga hari Senin. Dan hari Senin ini memiliki keistimewaan di dalam agama Islam. Makanya Rasulullah SAW berpuasa dan menganjurkan untuk berpuasa di hari Senin. Taib. Kemudian yang kedua, wa fi hadhihi sanah nazala sallallahu alaihi wasallam bi Quba wa bana masjidahu wa bana masjid Quba.
Di dalam tahun ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau turun di Quba. Ya, di Quba. Quba itu daerah tinggi kota Madinah. Quba. Daerah tinggi kota Madinah. Dan kemudian beliau membangun Masjid Quba di situ. Ya, beliau kemudian membangun Masjid Quba di situ. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid Quba adalah salah satu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Itu adalah Masjid Quba. Ya. Dan Masjid Quba atau daerah Quba ini adalah dikuasai oleh Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf, keturunan Amr bin Auf. Dan inilah yang akhirnya nanti Rasulullah SAW setiap Sabtu beliau baik jalan kaki, naik onta, beliau pergi ke Quba. Karena mengingat jasa dari Amr bin Auf. Yang pertama kali beliau datang dari kota Mekah, kemudian singgah di kota Madinah, beliau singgah di situ beberapa hari, ya, beberapa hari. Nah, ini jasa tidak dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah orang-orang yang beriman tidak akan melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Kemudian yang ketiga, wa fiha shallal jumu'ah hina irtahala min Quba ila al-Madinah sallaha fi tariqihi bi Bani Salim. Wahia awwalu jum'atin sallaha wa awwalu khutbatin khatabaha fil Islam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tahun ini juga, tahun ke-13 dari kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika beliau berangkat dari Quba ke kota Madinah. Dari Quba ke kota Madinah. Kemudian beliau sholat Jumat ketika beliau jalan dan melewati perkampungan Bani Salim. Makanya disebut nanti ada di kota Madinah itu namanya Masjid Jum'ah. Masjid Jumat. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali sholat Jumat dan khutbah pertama di masjid tersebut. Ya. Yang keempat, wa fiha nazala sallallahu alaihi wasallam bidari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Nah, selama beberapa hari beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian yang kelima, wa fiha banal Masjid An-Nabawi wal Hujurat. Nah, di dalam bulan itu juga, bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 dari kenabian, beliau membangun Masjid Nabawi dan juga kamar-kamar untuk istri-istri beliau. Ya, kamar-kamar untuk istri-istri beliau. Dan pada ikhwan yang dirahmati Allah, ketika jalan dari Quba ke kota Madinah, kemudian di kota Madinah beliau disambut oleh kaum Ansar. Disambut oleh kaum Ansar. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, halumma ilal quwwah wal mana." Wahai Rasulullah, singgah sini. Di sini engkau terjaga, di sini engkau tertahan, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Khallu sabilah fa innaha ma'murah." Biarkan onta ini jalan. Sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya terus jalan dan singgah, kemudian menunduk di tempat Masjid Nabawi yang sekarang. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadzal manzil insyaallah." Inilah tempat tinggal kita insyaallah taala. Nah, dekat di situ rumah Abu Ayyub Al Ansari yang beliau bermalam di situ beberapa hari. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membeli tanah untuk rumahnya. Beli tanah itu untuk rumahnya dari harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dari harta Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Yang keenam, wa fiha aslama habrul yahud Abdullah ibn Salam. Nah, subhanallah. Pada tahun ini juga, tahun pertama dari hijrah, bulan Rabiul Awal, masuk dalam agama Islam seorang ulama dari kaum Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Yang ketujuh, wa fiha ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila banatihi wa zawjatihi Saudata binti Zam'ah Zaid ibn Harithah wa Aba Rafi'in fahamalahunna min Makkah ila al-Madinah ma'ada Zainab. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk pergi ke kota Mekah agar bisa membawa anak-anak perempuannya, istrinya waktu itu Saudah binti Zam'ah, mengutus Zaid bin Harith untuk mengambil anak perempuannya, kemudian Saudah binti Zam'ah istrinya ke kota Madinah. Akhirnya dibawa ke kota Madinah, kecuali Zainab. Zainab tidak dibawa karena ada suaminya yang masih musyrik. Zainab tidak dibawa. Ini kan anak perempuan Nabi yang paling kecil Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Nah, Ruqayyah, Ummu Kalsum dibawa ke kota Madinah karena suaminya adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang tertinggal adalah Zainab, di situ tidak dibawa. Nah, yang kedelapan, wa fiha hajara alu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di dalam tahun ini juga, yaitu tahun ke-13 dari kenabian, tahun ke-1 dari hijrahnya, di bulan Rabiul Awal, berhijrahlah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke kota Madinah karena di sana sudah aman. Ya, maka dibawalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq ke kota Madinah. Yang kesembilan, wa fi Rabi'il akhir min hadhihi sanah zida fi salatil hadar raka'atan wa kanat salatul hadar wa safar raka'atain. Di dalam bulan Rabiul akhir, bulan Rabiul akhir, ya. Ini sudah berarti sudah selesai Rabiul awalnya. Kemudian Rabiul akhir pada tahun ini juga, tahun ke-13 dari kenabian, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, sholat mukim ditambah 2 rakaat. Sholat mukim ditambah 2 rakaat. Ini tahun keberapa? Tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW, tahun ke-13 dari kenabian. Bulan apa? Bulan Rabiul akhir. Kalau dulu sholat mukim dan sholat safar pokoknya 2 rakaat. Sholat mukim, sholat safar 2 rakaat. Nah sekarang untuk mukim 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Ya, sedangkan untuk musafir tetap 2 rakaat. Nah silakan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 wa fiha ulida Abdullah ibni Az-Zubair wa Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma wa huwa awwalu mauludin lil muhajirin fil Islam. Dan di dalam tahun ini, tahun ke-13 dari kenabian, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah SAW, di bulan Rabiul Akhir dilahirkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dilahirkan, anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Zubair. Dan beliau adalah bayi yang terlahir pertama dari kaum muhajirin di dalam agama Islam. Bayi yang lahir pertama dari kaum muhajirin dalam agama Islam, dia adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian yang ke-11, wa fiha wulidan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa huwa awwalu mauludin lil ansar ba'dal hijrah. Nah, subhanallah. Dan di dalam bulan ini juga Rabiul Akhir, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah anak pertama lahir dari kaum Ansar di dalam agama Islam. Anak pertama lahir dari kaum Ansar dalam agama Islam. Nah, pada tahun inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Seperti Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ya. Kemudian dan yang lain-lainnya, ya, yang paling terkenal sih cerita Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', ya, sampai berbagi istri. Jadi istriku ada berapa begitu, maka silahkan ambil yang kau sukai, dan aku talak dia, dan silahkan ambil yang kau sukai. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Jadi mereka ini 90 orang, 45-nya dari kaum Ansar, 45-nya dari kaum Muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-12, wa fiha tuwfiya minas sahabah Kulthum ibnul Hadmi wa As'ad bin Zurarah. Dan di dalam bulan Rabiul Akhir ini meninggal dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Kulthum bin Al-Hadm dan As'ad bin Zurarah.
yang mana beliau adalah orang yang bai'atul aqabah pertama, As'ad bin Zurarah. Bai'atul aqabah pertama yang baru pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kaum Ansar, kaum Khazraj yang menyebarkan Islam di kota Madinah, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-13, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fiha syuri'al adzan. Nah, ini adalah di tahun ini juga, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah SAW, di bulan Rabiul Akhir disyariatkan adzan, ya, disyariatkan adzan. Dan pertama kali yang mengumandangkan adzan adalah Bilal. Ya Bilal, qum fanadi bis salah. Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan adzan. Yang ke-14, wa fiha aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'ahadatan ma'al yahud bil Madinah. Di dalam kota di dalam bulan ini Rabiul Akhir, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Ya, ada beberapa wathiqah perjanjian, sekitar ada 28 pasal 28 pasal perjanjian dengan kaum Yahudi. Ini pada tahun ke-1 dari hijrah di bulan Rabiul Akhir. Yang ke-15, wa fi Ramadan min hadhihi sanah kanat sariyatu Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ila Sayfil Bahr. Dan pada bulan Ramadan, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau pergi ke Sayful Bahr. Ya, beliau pergi ke Sayful Bahr untuk berperang. Ya, untuk berperang. Kemudian, dan pada waktu itu belum diizinkan untuk berperang, ya, belum ada izin untuk berperang. Cuma pergi ke Sayful Bahr. Gitu. Kemudian yang ke-16, wa fi Syawal, yang ke-7, fi Syawal min hadhihi sanah kanat sariyatu Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ila batni Rabi'. Yang artinya di bulan Syawal pada tahun ke-1 Hijriyah, ada pasukan Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib pergi ke ke daerah Rabi', ke daerah Rabi'. Yang ke-17, wa fi Syawal min hadhihi sanah bana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Di bulan Syawal tahun ini, tahun ke-1 Hijriyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggauli ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu sudah berumur 9 tahun dan sudah haid. Ya, maka baru digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-18, wa fi Dzulqa'dah min hadhihi sanah kanat sariyatu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ilal Kharrar. Di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke daerah namanya Kharrar. Ya. Kemudian yang ke-19, wa fi Dzulqa'dah min hadhihi sanah akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Pada bulan Dzulqa'dah juga, tahun ke-1 dari kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau persaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar yang tadi berjumlah 90 orang, gitu ya. Nah, taib. Ada beberapa syariat yang terjadi pada tahun ini, ya, pada tahun ke-1 dari kenabian, ke-1 dari kehijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi azan, ya, azan disyariatkan pada tahun ke-1 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian pemindahan arah kiblat
yang asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita sekarang menghadap Masjidil Haram, sana balik kanan Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, kemudian juga salah satu syariat di puasa, pensyariatan puasa pada tahun kedua, itu nanti kita bahas ya, puasa tahun kedua dari kenabian. Tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, itu dulu insyaallah kita bahas nanti tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi sudah tidak terasa ya 13 tahun, berarti sekitar 53 tahun dari hidup Rasulullah SAW kita sudah pelajari. Tinggal 10 tahun lagi. Ya, karena Rasulullah SAW sudah berhijrah di kota Madinah. Nah, taib, itu dulu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah harus meminta izin kepada suami apabila membelanjakan uang bulanan yang diberikan suami untuk jajan makanan atau untuk membeli peralatan dapur? Jawabannya adalah harta yang sudah dinafkahkan suami kepada istri, maka itu adalah hak milik istri. Dan istri seorang mukminah yang rasyidah dan aqilah. Istri seorang mukminah yang dia dewasa dan berakal, berhak untuk menggunakan harta sesuai dengan keperluannya dan tidak perlu untuk meminta izin kepada suami. Yang diperlukan untuk meminta izin kepada suami adalah harta milik suami yang disimpan atau minta disimpankan oleh suami kepada istri. Maka ini tidak boleh digunakan kecuali dengan izin suami. La tantahiqul mar'atu syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha. Seorang istri tidak boleh menghabiskan harta dia kecuali dengan izin suaminya. Nah, hadis ini adalah adab seorang istri kepada suaminya. Meskipun dia punya harta, maka dia memberitahu kepada suaminya bahwa dia akan menggunakan ini, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi intinya, kalau nafkah diberikan oleh suami kepada istri, maka sang istri berhak untuk menggunakannya tanpa harus minta izin kepada suaminya, karena sudah dinafkahkan oleh suami kepada istrinya. Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika menolak menjadi imam saat sholat berjamaah? Maka jawabannya adalah tidak berdosa. Akan tetapi seseorang jika memang mempunyai kafaah, kapasitas untuk menjadi imam, maka dan dia di masjid tersebut yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan di masjid tersebut tidak ada imam tetapnya, maka tidak mengapa dia untuk menjadi imam. Dan kurang tepat kalau seandainya dia tidak menjadi imam, sedangkan jamaahnya mungkin tidak sebanyak hafalan yang dia miliki. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila ketika sujud saat sholat membaca doa untuk kedua orang tua dan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya? Jawabannya adalah jika niatannya untuk membaca doa untuk kedua orang tua, seperti misalkan Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, maka ini tidak mengapa karena dia bukan sedang membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia sedang berdoa. Kemudian boleh juga dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan niatan dia membaca doa, bukan sedang membaca Al-Qur'an. Karena memang para ulama bersepakat bahwa diharamkan untuk membaca Al-Qur'an saat ruku' dan saat sujud. Karena para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah seutama-utama bacaan, dan berdiri di dalam sholat adalah seutama-utama keadaan. Maka yang paling patut untuk
lakukan saat berdiri adalah membaca Al-Quran. Sedangkan ruku dan sujud tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi lebih utama lagi kalau seandainya dia membaca bacaan sujud dan doa-doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalkan Subhana Rabbiyal A'la, atau misalkan Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana Allahumma ghfirli. Ini lebih utama untuk dibaca. Atau doa-doa saat sujud seperti Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Kemudian juga membaca doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta a'lamu bihinni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ghfirli dzambi diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Dan bacaan-bacaan doa lain yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud itu lebih utama dibandingkan membaca doa yang lain. Meskipun membaca doa yang lain itu diperbolehkan. Wallahu alam. Apa hukumnya kerja di minimarket yang menjual rokok dan juga menjual barang-barang mubah lainnya? Rokok hukumnya haram, maka menjualnya pun haram. Karena sesuatu yang haram dalam agama Islam, maka hasil penjualannya pun haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Dan rokok adalah haram karena bukan termasuk yang thayyibat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Dan rokok termasuk hal yang buruk di dalam kesehatan dan juga termasuk daripada sikap mubazir dari seorang muslim, maka diharamkan untuk menjual belinya. Tetapi jika bekerja di situ, di tempat yang dijual rokok, kemudian dia tidak langsung menjual rokok kepada orang, maka diperbolehkan. Ya, tidak mengapa, karena berarti penjualannya itu tidak melulu dan tidak khusus untuk menjual barang yang diharamkan. Masih ada barang-barang halal yang diperjualbelikan. Wallahu alam. Saya kerja di suatu perusahaan, manajer saya ada pinjam hutang buat mengelola sebuah divisi dan hutangnya dikenakan bunga sama direktur dan bunganya saya yang hitung. Sekaligus kalau bayar bunga saya yang buat cek. Apakah saya berdosa dan gaji saya halal atau haram? Ini tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ahli ekonomi Islam ya. Wallahu alam. Apa hukumnya seorang muslim berwisata ke piramida Mesir? Sebab dulunya piramida Mesir adalah makam raja-raja Mesir kuno. Kalau sekarang mumi para raja sudah dipindah ke museum, walaupun ada dugaan dari para ahli arkeologi bahwa di area piramida masih terdapat piramida dan makam yang belum tergali. Jawabannya adalah asal hukum berziarah kubur diperbolehkan baik kepada ziarah kubur kaum muslimin atau ziarah kubur kepada kaum kafirin, dengan tujuan kita berziarah kubur untuk mengingat kehidupan akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kubur sesungguhnya dia mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Tetapi tidak boleh mendoakan orang yang berada di dalam kubur tersebut kalau seandainya dia orang kafir. Tetapi para ikhwan yang dirahmati Allah, jika piramida-piramida tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah, maka tidak boleh kita mengunjungi tempat ibadah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya dan suami sudah lebih 5 tahun tinggal dengan mertua perempuan dan beliau janda. Dia orangnya pemarah, namun selama ini saya berusaha sabar dan menahan diri karena sering tidak cocok dengan mertua, baik prinsip maupun mengenai anak. Suami juga seperti itu, tapi mengingat mertua tinggal sendiri, kami tetap bertahan di rumah. Apakah kami harus tetap bersabar bertahan dengan mertua, ataukah kami memilih pisah rumah karena memikirkan bagaimana pendidikan karakter anak nantinya?
serta ada amal khusus agar kami dapat lebih bersabar. Jawabannya sudah ada dalam pertanyaan, yaitu lebih baik bersabar. Apalagi di sini mertua perempuan dan hidup sendiri, maka seorang anak laki-laki wajib untuk mengurus orang tuanya. Adapun sikap pemarah dari mertua, maka dinasihati anaknya agar tidak seperti yang terjadi pada nenek-neneknya. Ya, dan itu pintar-pintar orang tua. Akan tetapi sang anak jangan sampai, sang anak laki-laki maksud saya, yaitu si suami, jangan sampai menghilangkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang masih hidup dan sendirian, tidak ada yang mengurusnya. Maka ini adalah kesempatan bagi suami yang merupakan anak laki-laki dari mertua perempuan tersebut. Dan seorang istri bersabarlah dengan keadaan suaminya, nanti dia juga akan mendapatkan keadaan demikian. Dia akan sendirian dan juga mempunyai anak laki-laki yang beristri. Maka bersabarlah dan berharaplah pahala mengurus orang tua, dan anak-anaknya akan melihat nanti bagaimana bapaknya berbakti kepada ibunya. Begitulah juga anak akan lakukan kepada sang orang tua. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.